Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membahas mengenai konsep dasar perawatan luka. Kelompok saya terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya Ingrid Juliana Dwi Ragita selaku ketua kelompok. Yang kedua, Rena Dwi Sari. Yang ketiga, Rizka Handayani. Dan yang terakhir, Syifa Rahmawati. Prinsip dasar penyembuhan luka. Penyembuhan luka adalah proses yang kompleks dan dinamis dengan perubahan lingkungan luka dan status kesehatan individu. Setelah definisi, di sini ada etiologi. Etiologi bisa disebut juga dengan penyebab luka. Secara alamiah, penyebab kerusakan harus diidentifikasikan dan dihentikan sebelum memulai perawatan luka. Saya akan memberitahu beberapa penyebab dan faktor-faktor penyembuhan luka. Yang pertama ada trauma, yang kedua ada rasa panas atau rasa terbakar, yang ketiga ada gigitan binatang atau serangga, yang keempat ada tekanan, yang kelima ada gangguan vaskular, arterial, vena atau gabungan antara arterial dan vena. Yang keenam ada imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah keadaan di mana suatu sistem imun tidak dapat berfungsi secara normal. Yang ketujuh ada malignansi. Malignansi yaitu sifat penyakit di mana sekelompok sel tumbuh tidak terkendali dan merusak jaringan sekitarnya. Yang kedelapan ada kerusakan jaringan ikat. Yang kesembilan ada penyakit metabolik seperti diabetes. Yang ke-10 ada defisiensi nutrisi. Yang ke-11 ada kerusakan psikososial. Dan yang terakhir 12 ada efek obat-obatan. Selanjutnya ada jenis-jenis luka. Jenis-jenis luka ada 4. Yang pertama ada berdasarkan kategori. Dalam kategori contohnya ada 2, luka aksidental dan luka bedah. Yang kedua ada berdasarkan integritas kulit. Di integritas kulit ada 2 juga, yaitu luka terbuka dan luka tertutup. Yang ketiga ada berdasarkan descriptors. Yang A ada laserasi, kedua abrasi. Berdasarkan descriptors. Descriptors ada 4. Yang pertama ada abrasi, yang kedua ada laserasi, yang ketiga ada puntur, dan yang terakhir ada kontusio. Yang keempat ada klasifikasi luka bedah. Luka bedah juga ada 4. Yang pertama luka bersih, yang kedua bersih terkontaminasi, ketiga kontaminasi, dan terakhir ada infeksi. Ini ada klasifikasi. Klasifikasi di sini ada 2. Yang pertama berdasarkan penyebab. Yang A luka pembedahan atau luka bukan pembedahan. Yang B kronik atau akut. Yang kedua berdasarkan kedalaman yang terkait. Yang A ada superficial, hanya jaringan epidermis. Yang B ada partial thickness, luka yang meluas sampai ke dermis. Yang C full thickness, lapisan yang terdalam dari jaringan destruksi. Prinsip dasar penyembuhan luka. Penyembuhan luka adalah proses yang kompleks dan dinamis dengan perubahan lingkungan luka dan status kesehatan individu. Perkenalkan, nama saya Rena Dwi Sari. Menjelaskan pengertian dari fisiologi penyembuhan luka. Apa itu fisiologi penyembuhan luka? Fisiologi penyembuhan luka adalah luka yang normal yang melalui fase hemostatis, inflamasi, granulasi, dan maturasi, suatu kerangka untuk memahami prinsip dasar keperawatan luka. Regenerasi adalah pergantian sel-sel yang hilang dan jaringan dengan sel-sel yang bermodel dengan yang sama. Sedangkan repair adalah tipe penyembuhan yang biasanya menghasilkan terbentuknya oleh sekar. Merupakan yang prosesnya lebih kompleks daripada regenerasi.
cara penyembuhan yang terjadinya oleh repair, yaitu pertama dilakukan dengan cara intension primer, kedua dilakukan dengan cara intension sekunder, yang ketiga dilakukan dengan cara intension tersier. Tujuan dari perawatan luka adalah untuk meningkatkan proses penyembuhan dan mencegah infeksi pada jaringan. Maka, perawat lebih terampil untuk penyembuhan luka dalam pasca operasi. Kesimpulannya adalah merupakan tindakan merawat luka dan melakukan pembalutan untuk mencegah infeksi dan dapat diproses dari penyembuhan luka. Proses tahap penyembuhan luka. Yang pertama, tahap respon. Yang kedua, tahap destruktif. Yang ketiga, tahap proliferatif. Yang keempat, tahap masturbasi. Faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Yang pertama, nutrisi. Yang kedua, anemia. Yang ketiga, kegemukan. Yang keempat, vaskulasi. Yang kelima, usia. 3 saran, yaitu pertama, merawat luka agar tidak terkontaminasi. Yang kedua, menghilangkan jaringan yang sudah mati dalam proses penyembuhan luka. Yang ketiga, menghilangkan jaringan dari benda-benda asing yang terkontaminasi. Dari kelompok saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.